lagi dengan saya Triyono CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.3 coaching dan supervisi akademik berbasis coaching. Selamat menyaksikan. Refleksi. Selama ini saya berpikir coaching adalah kegiatan pelatihan yang diberikan dari coach kepada murid atau guru. Saya juga berpikir proses coaching, coach dapat memberikan solusi-solusinya kepada coach atau murid atau guru yang menjadi coachingnya. Setelah mempelajari coaching, ternyata coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang membangun kemitraan antara seorang coach dan coachee, sehingga dari hubungan kemitraan ini dapat menggali dan mengidentifikasi masalah agar coachee dapat terbantu dalam mencari solusi atas permasalahannya melalui diskusi efektif dengan alur tirta. Pengalaman yang sangat bermakna bagi saya sebagai calon penggerak mendapatkan wawasan baru dalam supervisi akademik dapat menggunakan teknik coaching. Selama ini, supervisi akademik yang dilakukan belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi atau menggali permasalahan dari guru, sehingga belum merefleksi pembelajaran yang dilaksanakannya dan menggali solusi permasalahan yang dihadapi dari dirinya sendiri. Hal penting yang harus dibangun dalam proses coaching adalah kemitraan. Dengan kemitraan yang baik antara coach dan coachee dapat saling berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Percakapan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Perasaan yang saya rasakan selama proses belajar yaitu bersemangat dan antusias, serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang dipelajari, yaitu coaching supervisi akademik yang menurut saya adalah hal baru. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai seorang pendidik maupun pemimpin pembelajaran, memiliki kemampuan coaching ini sangat diperlukan karena seorang pemimpin pembelajaran atau pemimpin sekolah harus dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Salah satu pendekatan yang sesuai kebutuhan dan dengan paradigma berpikir memberdayakan adalah teknik coaching. Tantangan ketika menerapkan coaching dalam komunitas praktisi adalah muncul dari diri saya terkadang ragu untuk memulai karena perasaan khawatir atas penerimaan orang lain terhadap ide atau gagasan baru. Upaya menghadapi tantangan yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah dengan berpikir positif kepada orang lain dan meningkatkan kepercayaan diri dengan terus belajar dan berlatih bahwa apa yang disampaikan memberikan kebermanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain. Keterkaitan coaching dengan materi pada modul pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh karena
Keterampilan berpikir coaching perlu dimiliki oleh pendidik untuk menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran memberikan murid ruang bebas untuk menemukan kekuatan yang ada pada dirinya, dan peran pendidik sebagai among dalam menuntun dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah. Berkaitan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi, bahwa pembelajaran yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan murid, maka dengan itu pendidik harus memberikan pelayanan yang berpihak kepada murid berdasarkan kebutuhannya dengan strategi berdiferensiasi, konten, proses, dan produk yang disesuaikan dengan kesiapan minat dan profil belajar murid agar dapat menuntun murid menggali potensi diri yang dimilikinya. Demikian juga pembelajaran sosial dan emosional. Dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dapat terjalin proses kolaboratif yang memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenal aspek sosial dan emosionalnya, serta dapat meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosionalnya. Untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi diri dan orang lain, harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Paradigma berpikir memberdayakan hal yang harus dimiliki agar pengembangan diri dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan pemberdayaan adalah dengan coaching.